Namaku Kimara. Mbak, mau tambah kopinya? Suara pelayan kafe membuyarkan lamunanku. Aku mengangguk, memberi isyarat untuk menambah 1 gelas kopi lagi, seperti kopi yang kupesan sebelumnya. Kopi hitam dan paling pahit. Udara di luar kafe lembab. Hujan turun sangat lebat dari semalam hingga beberapa jam yang lalu. Aku menatap ke arah halaman kafe. Masih sepi, seperti tadi, tidak ada yang datang. Aku mengambil buku catatan berwarna coklat dari dalam tas, mencoba mencoret-coret kerangka cerita yang sudah kurangkai dari beberapa bulan lalu, tapi masih belum punya gairah untuk menyelesaikannya. Aku merasa sedang sangat tidak bergairah untuk apapun. Selain sekedar buang-buang waktu untuk menonton YouTube, sesekali aku berinteraksi dengan pembacaku di media sosial, orang-orang yang mengagumi tulisanku. Mereka mengira hidupku sangat bahagia dengan apa yang aku miliki. Media sosial memang tempat terbaik untuk menjadi palsu dan terlihat baik-baik saja, bahkan saat masalah besar sedang menghantam. Ku beritahu tentang diriku. Maaf, tak bermaksud jemawa, ingin berkenalan saja. Aku sudah menerbitkan 9 judul novel, dan semuanya pernah bertengger di rak bestseller toko-toko buku di Indonesia. Satu novelku telah diadaptasi menjadi film layar lebar dan dibintangi oleh aktor muda paling dikagumi remaja saat ini. Tadi pagi aku baru saja mendapat undangan premier film tersebut yang rencananya akan diadakan minggu depan. Hampir setiap minggu, aku harus berpindah dari satu kota ke kota lainnya untuk mengisi acara seminar atau talk show kepenulisan. Aku punya jutaan followers di media sosial. Untuk mayoritas orang, hidupku seharusnya tidak ada masalah apapun lagi. Seharusnya jika ingin menikah pun aku tidak akan sulit mendapatkan jodoh. Dan jika pertanyaan terus diuraikan, harusnya aku tidak sulit memenuhi permintaan ibu. Tapi di balik semua hal yang telah kudapatkan dan membuatku menjadi orang paling beruntung di mata orang lain, mereka tidak tahu hal-hal pahit yang pernah kulalui. Dan semua itu menjadi alasanku memikirkan berulang kali untuk memenuhi permintaan ibu perihal menikah. Orang-orang tidak orang-orang itu tidak tahu bahwa aku telah menemukan banyak hati yang ujungnya tidak bisa kutumpangi. Orang-orang tidak tahu sakit yang kutanggung sebab pernah mencintai begitu dalam. Orang-orang itu tidak tahu cerita bahwa ayahku lebih memilih perempuan lain dan meninggalkan ibu, bahkan saat aku masih belum mengenal sosok laki-laki lain. Saat aku masih terlalu kecil untuk memahami kepergiannya. Saat aku seharusnya mendapatkan kasih sayang dari sosok seorang ayah, orang-orang tidak mengerti rasanya menjadi anak perempuan yang meraba-raba kasih sayang ayahnya. Saat usiaku tumbuh remaja, aku bahkan mencoba mencari sosok lelaki lain pada mantan-mantan kekasihku, yang pada akhirnya tetap tidak bisa menyembuhkan luka dalam di dada. Lelaki-lelaki lain itu sama saja bangsatnya dengan ayahku. Aku merasa tidak ada laki-laki yang bisa kujadikan teman berbagi hidup di dunia ini. Lalu, alasan apa lagi yang harus kuterima untuk memenuhi harapan ibu? Selain semata hanya karena dia ibuku dan aku tidak ingin membuatnya sedih berlama-lama di usianya yang semakin tua. Aku tidak ingin menyesal karena tidak mengabulkan harapannya. Tapi, bagaimana caranya? Selama ini aku selalu menemukan jalan buntu. Kimara, ternyata kamu di sini. Aku nyariin kamu ke kosan. Pantas nggak ketemu. Kenapa teleponku nggak diangkat sih? Dia Tio, sahabat sekaligus manajerku. Beberapa tahun belakangan aku banyak dibantu Tio. Sejak penjualan bukuku meningkat dan semakin banyak orang mengenalku. Untuk urusan administrasi pekerjaan, aku diurus oleh Tio. Ternyata menjadi penulis tidak hanya selesai dengan kegiatan menulis saja. Tio membantu mengurangi urusan kontrak kerja, membalas email tawaran kerja, nego biaya, dan mengatur semua kebutuhan perjalanan. Meski untuk datang ke acara di luar kota, aku lebih sering pergi sendiri. Dia juga harus mengurusi pekerjaan utamanya sebagai pekerjaan kantoran dan pebisnis kaos. Kami lebih sering bertemu untuk urusan pekerjaan dan evaluasi pekerjaan per bulan dibanding urusan persahabatan. Apalagi Tio memiliki pacar. Pacar Tio sering menaruh curiga kepadaku, padahal siapa juga yang ingin merebut lelaki biasa itu.
Aku bingung harus tertawa atau sedih atas kenyataan ini, tapi aku mengerti ketakutan perempuan. Makanya selain urusan pekerjaan, aku jarang bertemu Tio. Hanya kalau aku sedang sedih, Tio datang menghiburku, atau saat aku pusing dikejar deadline. Tio mengantarkan makanan untukku. Sekali lagi, itu semata karena dia manajerku. Dia tidak ingin melihatku kacau dan memastikan semuanya baik-baik saja. Dan tentu itu memang sudah tugasnya. "Mau minum apa?" tanyaku. "Sudah kupesan." "Ada masalah lagi?" "Sebulan lalu, kami bermasalah dengan salah satu panitia yang mengundang kami. Mereka tidak tiba-tiba membatalkan acara sehari sebelum acara berlangsung. Itu cukup membuat Tio kerepotan dan memutuskan untuk memperketat isi kontrak kerjasama." "Beres, tidak ada masalah, tapi aku ditelepon editormu." "Soal naskah?" Tio mengangguk. "Aku sudah bilang padanya, akan segera kuselesaikan. Kadang aku merasa bukan sebagai penulis merdeka lagi, tapi seperti sapi perah." Itu kalimat yang berulang-ulang kamu ucapkan beberapa bulan belakangan. Tapi kan kamu tahu, saat namamu sudah besar, kamu tidak hanya bertanggung jawab untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang bekerja denganmu, termasuk pada pembacamu. "Tio, ayolah." "Aku tidak mau berdebat lagi. Aku paham, tapi kadang aku juga butuh waktu." "Sampai kapan?" "Aku sedang berusaha fokus, Tio." "Kim, apapun masalahmu, ingat selalu ada aku." "Kamu kenapa? Kamu ada masalah berat lagi?" "Ketika aku bermasalah, Tio memang selalu ada. Dia selalu menjadi penopang saat aku rapuh. Dia selalu menyediakan bahu untuk bersandar, menyediakan telinga untuk mendengar, terutama saat kepalaku kacau. Barangkali sisi sahabat itu yang membuatku betah dimanajeri olehnya." "Tidak berat, tapi cukup mengganggu," jawabku berusaha tenang. "Tentang permintaan ibumu lagi?" Tio terlihat berhati-hati bertanya. Aku mengangguk. Tio tampak lesu. Dia tahu aku tidak pernah benar-benar bisa membantah permintaan ibuku, sekalipun bukan permintaan yang mudah untuk kupenuhi. Tio tahu aku lebih suka membicarakan soal kekasihnya dibanding membahas serius urusan yang rumit ini. Itulah sebabnya dia tidak akan bertanya lebih dalam dan memilih mengalihkan pembicaraan pada topik lain. Daripada memikirkan siapa yang akan menikah denganku, Tio lebih suka membayangkan bagaimana kalau manusia menikah dengan motor, bagaimana kalau manusia menikah dengan tiang listrik atau aspal jalanan, atau mungkin menikah dengan ikan-ikan, dengan pohon-pohon, dengan poster BTS, atau poster Blackpink. Tio pamit dan meninggalkanku sendiri. Aku yang sedang malas pulang memilih untuk tetap di kafe. Mungkin hingga kafe tutup. Pelayan kafe sepertinya sudah menghafal kebiasaanku. Aku akan bekerja hingga lelah, hingga muak sendirian untuk mengalihkan pikiran-pikiran yang membebani batinku. Semakin aku menepis pikiran-pikiran itu, semakin ia datang menghampiriku. Ibu mungkin mengira aku selama ini baik-baik saja, meski beberapa kali melihatku patah hati. Barangkali di kepala ibu, patah hatiku hanya soal biasa. Ia tidak sadar selama ini aku tumbuh dari pengalaman-pengalaman yang membuatku menyimpulkan satu hal. Tidak ada laki-laki baik di bumi. Lalu, bagaimana aku akan merasa tenang jika menikah? Aku bahkan tidak percaya pada satu lelaki pun. Bukankah pernikahan harus dibangun atas dasar saling meyakini? Begini, biar ku ceritakan kisah-kisah manis yang pahit itu. Kisah-kisah buruk ujung asmaraku. Mereka yang pernah hadir dalam hidupku, mereka yang membuat aku meyakini seharusnya manusia berkembang biak dengan membelah diri saja agar tidak perlu ada pernikahan.